Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir data mining kami, yang berjudul Klasifikasi Kesuksesan Film Layar Lebar Menggunakan Gaussian Naive Bayes Classifier. Dengan anggota kelompok, ada saya, Talha Akbar Ataimi, dengan NIM 081811233087, dan partner saya, Ramos Andreas Evarius Situmorang, dengan NIM 081811233095. Agenda pembahasan untuk kali ini ada 3, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sedangkan untuk pembahasan terdapat data, simulasi program, dan output program. Dan terakhir untuk penutup terdapat kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Film layar lebar atau box office merupakan film yang berkualitas ataupun laris di pasaran, di mana tujuan dibuatnya film yaitu selain untuk bisnis, juga untuk menghibur, mendidik, dan memberikan nilai ataupun makna positif yang terkandung di dalamnya. Salah satu platform informasi yang menyuguhkan informasi mengenai film layar lebar adalah IMDb atau Internet Movie Database. IMDb adalah sebuah basis data daring informasi yang berkaitan dengan film, acara TV, video rumahan, permainan video, dan acara internet lainnya. Informasi yang ada pada IMDb dapat sangat penting untuk mengetahui apakah film tersebut sukses atau tidak. Informasi diolah menggunakan teknik klasifikasi pada data informasi film yang ada. Nah, klasifikasi adalah proses untuk menentukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas yang tidak diketahui dari suatu objek. Menurut Tan Kakak pada tahun 2006, ada beberapa metode untuk menyelesaikan klasifikasi. Ya, salah satunya adalah naive Bayes. Pendekatan naive Bayes merupakan pendekatan yang mengacu pada teorema Bayes yang merupakan prinsip peluang statistika untuk mengkombinasikan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru. Metode naive Bayes memiliki beberapa metode klasifikasi data. Salah satunya adalah Gaussian Naive Bayes Classifier atau GNBC. Gaussian Naive Bayes Classifier adalah salah satu dari beberapa metode klasifikasi Naive Bayes Classifier yang sering digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan program Python menggunakan metode Gaussian Naive Bayes Classifier untuk mengklasifikasi kesuksesan film. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode klasifikasi Gaussian Naive Bayes atau GNB untuk mengklasifikasi kesuksesan film. Yang kedua, bagaimana merancang program Python untuk klasifikasi kesuksesan film dengan metode Gaussian Naive Bayes atau GNB. Yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana implementasi program Python menggunakan metode Gaussian Naive Bayes atau GNB pada studi kasus. Juga terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk menerapkan metode klasifikasi Gaussian Naive Bayes atau GNB untuk mengklasifikasi kesuksesan film. Yang kedua, merancang program Python untuk mengklasifikasi kesuksesan film dengan metode Gaussian Naive Bayes atau GNB. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, mengimplementasikan program Python untuk menggunakan metode Gaussian Naive Bayes atau GNB pada studi kasus. Manfaat juga terdapat 3. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penggunaan metode klasifikasi terkhusus pada metode Gaussian Naive Bayes. Yang kedua, sebagai acuan atau informasi bagi rumah produksi atau produsen film dalam memproduksi film. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mempermudah produsen film dalam memproduksi film-film yang bermutu serta laku di pasaran. Kedua, pembahasan. Data. Pada pembahasan kali ini terdapat 2 data, yaitu data training dan data uji. Nah, pada data training berjumlah sebanyak 131 data dengan 4 kategori dan 1 kategori tambahan. Sedangkan untuk data uji berjumlah sebanyak 26 data dengan 4 kategori. Data training. Data testing. Pada data testing terdapat 5 kategori, dengan 4 kategori utama dan 1 kategori tambahan. Pada 4 kategori utama terdapat genre, rated, rating, dan pendapatan. Sedangkan untuk
Kategori tambahan ada sukses atau gagal. Dan berikut ini adalah datanya. Dan berikutnya juga masih sama, seperti sebelumnya, masih data testing. Dan berikutnya juga masih sama, seperti sebelumnya, masih data testing. Dan berikutnya juga masih sama, seperti sebelumnya, masih data testing. Dan berikutnya juga masih sama, seperti sebelumnya, masih data testing. Selanjutnya, data uji. Pada data uji, terdapat 4 kategori, yaitu genre, rated, rating, dan pendapatan. Untuk data uji sendiri bisa dilihat seperti berikut. Simulasi program. Selanjutnya, keterangan program. Proses program yang terjadi dalam kelas GNB, di mana dalam kelas GNB terdapat fungsi load, transform data, load test data, transform dataset, rata varian, minvar, prop Gaussian, hasil, final prop, serta konstruktor init self. Untuk mendefinisikan, menyimpan dan memanggil objek milik kelas. Hasil output program adalah pengklasifikasian film layar lebar dari data uji. Pada program kali ini digunakan 5 package atau 5 library. Yang pertama ada import CSV untuk membaca file format .csv. Yang kedua ada import random untuk menghasilkan bilangan random. Yang ketiga ada import numpy as np untuk mengubah data ke bentuk array dengan dimisalkan sebagai np. Keempat ada import pandas as pd untuk membentuk format data untuk memudahkan klasifikasi dengan format pd. Yang terakhir ada from scalar input preprocessing untuk pengkodean atau mengubah data ke bentuk numerik. Yang pertama ada GNB sama dengan GNB dalam kurung, yang dimana fungsinya untuk memanggil kelas GNB dan mendeklarasikannya ke dalam variabel GNB. Selanjutnya ada gnb.load untuk memanggil fungsi load dari kelas. Selanjutnya merupakan pendefinisian untuk metode konstruktor init dalam kurung self, yang dimana fungsinya adalah untuk mendefinisikan, menyimpan, dan memanggil objek milik kelas. Nah, pada pendefinisian ini terdapat beberapa fungsi seperti untuk menyimpan variabel yang akan digunakan selama proses pemrograman seperti self.label_test, self.pendapatan_numerik, self.nilai_numerik, dan sebagainya. Namun, di sini juga ada self.test yang berfungsi untuk menginputkan data testing yang diimport dari CSV. Fungsi load digunakan untuk pemasukan data pelatihan dan mengubah data pelatihan ke bentuk numerik atau pengkodean permutasi. Nah, di sini diinputkan data dari CSV, yaitu yang berjudul dataset. Setelah itu dimasukkan ke dalam program dan diinputkan dan diubah menjadi bentuk numerik. Dan hasilnya adalah self.genre_numerik, self.rating_numerik, self.nilai_numerik, self.pendapatan_numerik, dan self.label_numerik. Karena untuk GNB dan GNB load sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka selanjutnya akan dijelaskan B sama dengan gnb.transformData, di mana di sini adalah fungsinya untuk memanggil fungsi transform data dan dideklarasikan sebagai variabel B. Selanjutnya, fungsi transform data digunakan untuk mengubah bentuk numerik data pelatihan ke format data frame Python agar memudahkan dalam mencari min dan varian setiap atribut. Fungsi ini akan mengembalikan data atribut dan label data pelatihan yang didefinisikan sebagai self-x values dan self-y, di mana self-x values ini memiliki sifat
PD data frame, yang mana PD data frame ini adalah array 2 dimensi, sedangkan untuk self-y memiliki sifat PD series, yang dimana ini merupakan data 1 dimensi. Karena GNB load dan B sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka akan dijelaskan gnb.loadTestData, di mana fungsinya adalah untuk memanggil fungsi loadTestData dari kelas. Fungsi loadTestData memiliki fungsi yang sama seperti fungsi loadData. Nah, di mana di sini digunakan untuk memasukkan data pengujian dan sementara mengisi self-label test numerik, self-generate test numerik, self-rating test numerik, self-nilai test numerik, dan self-pendapatan tes numerik dengan bentuk nilai numerik data pengujian. Jadi, data testing yang diinputkan dari CSV diubah menjadi numerik melalui proses berikut ini. Selanjutnya akan menjelaskan C sama dengan gnb.transformDataTest. Nah, di mana fungsi dari C ini adalah memanggil fungsi transform data test dan dideklarasikan sebagai variabel C. Untuk fungsi transform garis bawah data test itu digunakan untuk pertama-tama menyamakan nilai kategori atau di mana nilai pada data pelatihannya belum diubah ke bentuk numerik disamakan dengan nilai pada tiap atribut data pengujian, di mana bila nilainya sama, maka bentuk numerik dari nilai yang sama pada data pelatihannya akan diberikan juga ke untuk nilai numerik data pengujian, sehingga pada saat pengklasifikasian akan didapatkan klasifikasi yang akurat. Jadi akan didapatkan di sini pada variabel self.label_test akan didapatkan bentuk numerik dari data pengujiannya. Selanjutnya untuk looping for sebanyak 4 kali untuk secara terpisah di sini itu untuk mendapatkan nilai numerik dari data pengujian sehingga dapat ditampilkan nanti di output programnya. Kemudian di sini self.tampilan_numerik_data pelatihan itu merupakan variabel yang menyimpan datanya, di mana datanya dibentuk dalam kita gunakan package pandas untuk membentuk datanya dalam bentuk data frame sehingga dapat dilihat dengan jelas nilai numerik tiap atribut pada data pengujian yang dimiliki. Dan di sini juga akan dikembalikan self.tampilan_numerik_data pelatihan. Selanjutnya pada program adalah akan dipanggil fungsi rata varian dari kelas GNB dan fungsi tersebut akan dideklarasikan sebagai nilai A. Fungsi rata varian digunakan untuk menghitung nilai min dan varian dari tiap atribut untuk masing-masing label pada data pelatihan. Di mana di sini dapat kita lihat untuk variabel M akan sama dengan self.x_values.groupby self.y, di mana self.y ini menyimpan data pelabelan dari data pelatihannya. Kemudian di sini dicari min dan variansnya. Selanjutnya, fungsi ini akan mengembalikan nilai min dan varians untuk ditampilkan. Selanjutnya, pada program akan dipanggil fungsi pada kelas GNB yaitu fungsi minvar. Fungsi minvar digunakan untuk menyusun nilai min dan varians yang telah didapatkan pada fungsi rata varian sebelumnya agar sesuai dengan label atau pelabelan dari tiap data yang dimiliki pada data pelatihan. Di sini, nilai min dan varians untuk masing-masing label akan dipisah. Jadi, akan ada nilai min dan varians untuk label di mana numeriknya sama dengan 0 atau gagal. Dan akan ada min dan varians untuk label yang nilai numeriknya adalah 1 atau kategori labelnya adalah sukses. Selanjutnya, di program akan dipanggil fungsi pada kelas GNB yaitu fungsi hasil.
Fungsi hasil akan menghitung nilai probabilitas data tiap atribut data pengujian menggunakan probabilitas Gaussian yang akan dihitung pada fungsi prob Gaussian berikut. Dapat dilihat pada fungsi hasil terdapat looping for yang bersarang, di mana pada looping for yang terdalam akan diberikan nilai variabel T1, T2, dan T3, di mana T1, T2 di sini merupakan mean dan variance-nya, dan T3 adalah nilai data atau nilai atribut dari tiap data pengujian yang kita miliki. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam fungsi prob Gaussian, dan di sini self.probTampung.append akan menyimpan nilai probabilitas Gaussian untuk tiap atribut yang dimiliki dari data pengujian. Self.tampung.append akan melihat bagaimana data yang dimasukkan ke dalam fungsi prob Gaussian sehingga dapat dilihat apakah proses mencari probabilitas itu berjalan sesuai dengan algoritma atau tidak. Selanjutnya, perhitungan telah dilakukan dan akan disusun hasil sesuai dengan data tiap atribut data pengujian. Selanjutnya akan dipanggil fungsi final prob, di mana di sini fungsi final prob nilainya akan menjadi nilai dari variabel D. Selanjutnya, fungsi final prob akan menghitung nilai probabilitas label dari tiap data pengujian menggunakan probabilitas naive Bayes. Setelah itu akan diklasifikasikan. Di sini self.tampung lagi berisi array dari self.probTampung yang merupakan nilai probabilitas tiap atribut tiap data pengujian yang dipisahkan sebanyak panjangnya array self.label_test, di mana self.label_test memiliki panjang array sepanjang 26. Maka dari itu array self.tampung lagi akan berisi nilai self.probTampung yang dipisah-pisah sebanyak 26 pemisahan. Selanjutnya untuk for I in self.tampung lagi berisi program untuk mencari nilai evidence, di mana untuk mencari nilai evidence pertama-tama untuk setiap nilai data atribut yang dari berlabel 0 kita kalikan, kemudian dikalikan probabilitas mendapatkan label 0. Kemudian ditambahkan dengan tiap nilai data atribut jika berlabel 1 dikalikan dengan probabilitas berlabel 1. Itu ditambahkan akan didapatkan evidence. Kemudian untuk for item in range len self.tampung lagi akan diperoleh probabilitas akhir dari tiap data, di mana probabilitas akhir dia berlabel 0 atau probabilitas akhir dia berlabel 1. Setelah itu akan didapatkan nilai self.prob akhir ini kita gunakan untuk mengklasifikasikan data pengujian, apakah dia gagal atau sukses. Bila probabilitas jika dia berlabel 0 lebih besar dari probabilitas jika dia berlabel 1, maka dia gagal, dan jika sebaliknya maka dia akan sukses. Di sini fungsi final prob akan mengembalikan hasil klasifikasi yang disimpan nilainya di variabel self.klasifikasi. Output dari program akan disusun dengan kode berikut. Selanjutnya, output program. Selanjutnya, jika file exe-nya di-run, maka akan tampil seperti berikut. Untuk mendapat tampilan seperti berikut, harus menunggu kurang lebih selama 5 detik. Nah, pada tampilan pertama berikut ini adalah data pelatihan, di mana data pelatihan ini terdapat 130 data dengan 4 kategori, yaitu dengan 5 kategori, 4 kategori utama dan 1 kategori tambahan. 4 kategori utamanya adalah genre, rating, skor, dan pendapatan. Sedangkan untuk kategori tambahannya adalah label. Nah, untuk yang kali ini adalah tampilan ketika baru pertama kali, dan yang ditampilkan adalah 4 kategori utama dan datanya baru sampai ke data 62. Selanjutnya juga sama, masih data pelatihan dan ada urutannya di sini masih sampai ke data 128. Selanjutnya juga masih sama,
akhirnya data untuk kategori yang pertama selesai untuk sampai ke urutan 130. Nah, selanjutnya adalah untuk kategori tambahan, yaitu label, di mana di sini label, jika labelnya bernilai 0, maka film tersebut bernilai gagal. Sedangkan ketika labelnya bernilai 1, maka film tersebut bernilai sukses. Nah, di sini pada tampilan kali ini untuk data labelnya baru sampai ke data 61. Selanjutnya juga masih sama dan sekarang baru sampai ke data 126. Berikutnya, label telah mencapai akhir data maksimalnya yaitu ke 130. Selanjutnya akan dicari rata-rata dan varians dari label gagal dan label sukses. Nah, setelah data yang tadi telah dikelompokkan menjadi ketika datanya 0 dan 1 didapatkan, yang pertama itu adalah rata-ratanya dari tiap genre, rating, skor, dan pendapatan. Setelah itu juga dicari variansnya dari tiap data ketika bernilai 0 dan bernilai 1 untuk genre, rating, skor, dan pendapatan. Setelah itu ditampilkan juga data pengujian. Nah, di sini data baru sampai ke data 20 dan di sini sampai ke data 25. Dan berikutnya adalah hasil klasifikasi dari data pengujian tadi. Maka kita peroleh dari film 0, 1, 2, 3, dan 4, film tersebut bernilai gagal. Sedangkan untuk film 5, 6, 7, dan seterusnya itu bernilai sukses. Untuk penutup, jadi didapatkan kesimpulan yang pertama, penerapan metode Gaussian Knife-Based Classifier pada pengklasifikasian kesuksesan film layar lebar melalui 2 tahap, yaitu yang pertama adalah pelatihan. Dimulai dengan menginputkan dan mengubah data pelatihan ke bentuk numerik, menghitung min dan varians tiap kelas, melakukan perhitungan probabilitas tiap label atau fitur pada setiap atribut atau kelasnya. Kemudian yang B adalah klasifikasinya. Di sini hasil akan didapatkan dengan menginputkan data pengujian dan menghitung probabilitas tiap atribut atau kelas, dan dilanjutkan dengan menghitung probabilitas dari label atau fitur tiap data pengujian menggunakan probabilitas knife base. Selanjutnya, program Python klasifikasi kesuksesan film layar lebar dibuat dengan menggunakan IDE PyCharm dengan Python 3.8 untuk versi Python-nya. Dibuat dengan sesuai prosedur input dan training, hitung min dan varians, hitung probabilitas tiap atribut atau kelas, dan menghitung nilai probabilitas tiap label atau fitur. Selanjutnya, implementasi program Python pada pengklasifikasian kesuksesan film layar lebar menggunakan metode Gaussian Knife-Based Classifier memiliki tingkat akurasi yang tinggi, di mana dapat dilihat dari data hasil pengklasifikasian yang didapatkan. Saran untuk penelitian ini adalah agar melakukan penelitian lebih mengenai faktor-faktor yang membuat film layar lebar masuk ke kategori sukses atau gagal. Kedua, melakukan penelitian kembali menggunakan metode Gaussian Knife-Based Classifier, tapi untuk memprediksi kesuksesan film dengan atribut yang sesuai. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan penelitian dengan membuat sistem pakar dengan menerapkan metode klasifikasi lain untuk mendapatkan pengklasifikasian film layar lebar. Jadi sekian presentasi kami mengenai proyek tugas akhir mata kuliah Data Mining kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.